begini, selama ini kan cerita tentang Isra dan Mi'raj itu kita dapat dari riwayat-riwayat. Iya. Nah, apakah kita sudah mempelajari dan menelusuri sendiri riwayat-riwayat itu? Jadi yang namanya perjalanan atau misalnya yang namanya sejarah itu bukan serba katanya. Karena yang namanya apalagi perjalanan seorang nabi, seorang rasul, seorang utusan. Nah, perjalanan ini sangat penting dan sering dibahas, tapi semuanya jadi serba katanya. Kenapa ini semua jadi serba katanya? Apa yang terjadi dengan umat ini gitu loh. Kenapa kita tidak secara kritis mempelajari secara dan menelusuri, terutama menelusuri. Iya. Ada apa sih di Masjidil Aqsa? Betul. Ada apa sih di Masjidil Haram? Apakah dulu namanya Al-Aqsa? Atau sebelum itu apa dan sebagainya, dan ternyata itu ada keterkaitannya. Iya. Mengapa diperjalankan? Mengapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Apa yang terjadi? Teleportkah? Dan kenapa di Masjidil Haram dan kenapa di Masjidil Aqsa? Nah itu dia. Apa yang ada di sana gitu loh? Iya, betul. Yang membuat Rasulullah SAW itu mampu bergerak seperti itu. Itu kalau menelusuri dari baca-baca sirah Nabawiyah cukup nggak, Kang? Nggak cukup. Kita harus menelusuri dengan meneliti. Oke. Ada apa di sana? Isra Mi'raj tadi tolong telusuri lagi. Oke. Karena bagaimanapun juga itu teleport. Itu teleport yang sebenarnya itu adalah perpindahan teleport. tempat jarak jauh gitu. Iya. Dan itu melalui wormhole. Itu ada teknisnya, ada penjelasannya. Oke. Dan bagaimana itu bukan pembendaran molekuler, itu wormhole. Apa itu buruk? Buruk itu portal, itu barka, portal. Akar katanya dari barka, buruk kalau misalnya itu ada binatang terbang dan sebagainya, itu untuk penjelasan kaum jahiliyah. Kita makan sekarang udah mikir. Iya. Zamannya udah berbeda. Penjelasannya tidak sama seperti dulu. Jadi ini adalah bagaimana pergerakan secara cepat. Jadi itu perjalanan men-shortcut antar ruang dan waktu. Dan itu sudah dipelajari. Jadi mereka sudah mengenal yang namanya lubang cacing atau wormhole atau black hole dan sebagainya, itu sudah dikenal. Nah, zaman dulu kan belum dikenal. Jadi katakanlah itu adalah suatu binatang cara menjelaskan gitu ya. Sesuai bahasa kaum itu, Kang ya? Iya, kita harus dengan berbahasa dengan bahasa kaum. Dan itu sebetulnya ini ada cerita lagi ketika si portal untuk lompatan ke atasnya ke Sidratul Muntaha itu sekarang sudah diambil oleh Israel. Di Akaza atau Al-Aqsa itu. Jadi di bawah itu sudah diambil. Oke. Dan itu sudah dan ternyata banyak juga korban di sana karena itu mengeluarkan energi yang sangat besar. Nah, jadi banyak juga yang meninggal waktu itu. Itu ceritanya panjang. Itu zaman sekarang ya, ceritanya zaman 2013 kemarin lah, itu sudah udah digali, diambil, dan kemudian ini banyak sekali korbannya. Oke. Karena ada radiasinya kan. Karena sampai kemarin sebelum itu terbawa itu terambil itu masih dipakai lompatan oleh probe itu. Ini pernah Yerusalem itu menyaksikan mereka pakai ini kan kamera cerdas itu handphone cerdas itu ya smartphone. Dan mereka foto itu di video, kejadian itu di video dari beberapa sudut, dan karena banyak yang videonya itu bukan seorang gitu loh. Si lompatan probe-nya itu. Ya cuek aja mereka mah. Iya, sengaja gitu kan biar kelihatan nih gitu kan, biar orang-orang pada mikir. Iya. Okay. Tapi akhirnya tetap aja itu disangka mistis. Karena kita memang dijahiliyahkan. Sampai sekarang kita dididik hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Otak kita itu dijali hal-hal yang nanti tidak terpakai seumur hidup. Jadi dari sana kita harus pelajari apa yang terjadi ketika terjadi perjalanan itu. Mengapa bisa melakukan teleport seperti itu? Sedangkan di dalam kitab kita itu dibahas juga tentang yang namanya wormhole, itu di Azariyat, tentang wasama izatil hubuk, dan langit yang memiliki jalan-jalan. Nah, jalan seperti apa yang dilalui oleh sang nabi dari sana ke sini? Tapi ada juga yang meyakini itu bukan fisik, atau ada yang meyakini juga wah itu mah fisiknya juga. Ya silahkan, itu silahkan, pro dan kontra mah selalu ada. Itu pilihan kan? Itu pilihan. Jadi kita tidak perlu memaksakan pendapat.
Itu salahnya di kita itu. Beda pendapat langsung dicap kafir atau sesat itu nggak boleh. Karena kita tidak pernah tahu. Siapa tahu orang itu yang benar, kita yang salah. Iya benar. Gitu kan. Ya jadi kita juga harus bijaksana. Jadi kita tidak boleh mencap. Kalau ada pendapat ya silahkan. Kalau kita tidak yakin selesai gitu kan. Tidak perlu jadi ngago goreng atau ngejelek-jelekin orang itu. Tidak seperti itu. Karena Islam tuh mengenal yang namanya tabayun. Nah, makanya kita mentabayun itu. Bagaimana cerita yang sesungguhnya tentang perjalanan itu. Yang selama ini hanya orang meraba-raba. Bagaimana dari Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha. Apa yang terjadi di sana? Apakah benar seperti itu kejadiannya? Nah, sedangkan di dalam Al-Quran sendiri atau kitab suci yang kita baca sendiri itu tidak detail kan ceritanya ya, tidak detail. Iya, tidak detail ya. Masih banyak tanda tanya ya tadi ya? Iya, terlalu banyak riwayat-riwayat yang harus kita telusuri lagi. Kalau misalnya ini kita berani, kalau kita nurut pada perintah Sang Maha Pencipta, kita akan menelusuri. Kita tidak akan ragu-ragu untuk mengeluarkan biaya besar untuk menelusuri semua hal itu. Memang perlu biaya besar Kang penelitian? Iyalah. Oh iya ya. Iya, selama ini tuh waduh biaya ke yang Al-Aqsa gitu ya. Iya, yang saya keluarkan tuh besar untuk menelusuri itu. Jadi tapi kita jalan terus. Harus ditempuh itu ya. Harus ditempuh. Gitu. Karena jangan sampai serba katanya. Karena kita bersaksi kan. Iya. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita juga bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Nah, iya ya betul. Iya. Bersaksinya bahwa utusan bagaimana? Sejauh mana? Gimana? Kan kita harus menelusuri kan. Kesaksian kita itu harus dibuktikan dengan penelusuran. Jangan hanya kesaksian hanya berdasarkan katanya dan katanya. Itu mah katanya bukan kesaksian atuh. Tulisan yang beredar saat ini gitu. Iya. Buku dari googling. Kan itu mah pendapat. Iya. Pendapat seseorang yang ditulis itulah buku, begitu kan? Betul. Pendapat seseorang yang ditulis. Nah, masalahnya, apakah orang itu benar atau tidak, kita sendiri yang harus membuktikan secara objektif. Jadi jangan sampai orang ngarang, nih pengarang buku ini yang amat dihormati, ya silahkan. Ya kalau tidak sependapat jangan usil juga. Itu kan pendapat saya. Dan nanti yang ditanya juga saya kok, bukan kalian yang ditanya nanti. Jadi jangan sampai usil itu pembenarannya amar ma'ruf nahi munkar. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu dengan contoh, bukan dengan gangguin orang gitu loh. Jadi kita jalan dan kita akan memberikan contoh-contoh yang baik tanpa kita mendikte orang lain. Tanpa kita menceramahi orang lain. Saya tidak ceramah, kita diskusi. Ini pengalaman saya. Silakan pengalaman Anda. Gitu kan. Nah makanya kita harus bertabayun, termasuk cerita Isra Mi'raj juga. Kita harus bertabayun, kita harus menelusuri. 4M atau bahasa Indonesia namanya. Menelusuri, terus meneliti. Terus mulai dari sana itu kita itu berpikir ya, memikirkan dan lalu mengetahui. Oke. Menalari. 4M ya. Ya 4M Indonesia. Kalau bahasa Sunda mah nalusur, naluntik, nalar, nalipak. Jadi kita nalipak itu mengetahui.